Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Novita, mahasiswa Universitas Semarang dengan NIM G311240024. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Peradaban Islam pada Masa Abu Bakar, yang membahas tentang kontribusi beliau sebagai khalifah pertama setelah wafatnya Rasulullah dalam menjaga dan membangun peradaban Islam pada masa itu. Abu Bakar memiliki nama asli Abdullah bin Abu Quhafah. Ia lahir di Mekah pada tahun 573 Masehi, dan ia ini termasuk orang-orang pertama yang masuk ke dalam Islam. Ia juga diberi gelar Asy-Siddiq karena ia selalu membenarkan Nabi, termasuk pada peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar ini adalah sahabat dekat Nabi, dan ia juga menemani Nabi pada peristiwa hijrah ke Madinah. Abu Bakar juga dikenal sangat dermawan dan banyak mengorbankan hartanya di jalan Allah, termasuk juga membebaskan budak seperti Bilal bin Rabah. Lalu setelah Rasulullah wafat, kaum muslimin menghadapi kekacauan. Dalam pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, Abu Bakar dibayat menjadi khalifah setelah mendapatkan dukungan dari kaum Muhajirin dan Ansar. Pengangkatan ini menunjukkan penerapan prinsip musyawarah dalam Islam, sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syura ayat 38. Dalam urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian Abu Bakar menghadapi pemberontakan besar yang disebut sebagai Perang Riddah. Banyak suku murtad dan menolak zakat. Ia memerangi nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab. Dalam hal ini, ia memegang teguh prinsip Islam dan berkata, "Demi Allah, aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dan zakat." Al-Baqarah ayat 193 juga menegaskan, "Dan perangilah mereka sampai tidak ada lagi fitnah dan ketaatan hanya untuk Allah." Abu Bakar tetap menjalankan ekspedisi Utsman bin Zaid ke Syam, meskipun kondisi dalam negeri saat itu tidak stabil. Tapi ini menunjukkan keteguhannya dalam menjalankan amanah Rasul. Ia juga memulai pengumpulan mushaf Al-Quran atas usul Umar bin Khattab, karena banyak penghafal Al-Quran gugur di perang Yamamah. Firman Allah dalam Al-Hijr ayat 9 menegaskan, "Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya." Abu Bakar juga menegakkan sistem zakat sebagai pilar ekonomi Islam dan membentuk pemerintahan yang sederhana, jujur, serta berpihak pada rakyat. Ia menunjuk gubernur-gubernur di wilayah Islam dan tetap menjunjung tinggi prinsip syura. Kesimpulannya, kepemimpinan Abu Bakar ini menjadi pondasi penting dalam peradaban Islam. Meski masa kekuasaannya hanya 2 tahun, ia berhasil menjaga akidah umat, membangun stabilitas, dan merintis sistem pemerintahan Islam. Sebagaimana firman Allah, "Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu." Demikian presentasi dari saya. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan atau yang tidak sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.